Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen untuk buat pembacaan tentang apa yang terjadi antara kamu dengan dia, ya. Dan ini untuk zodiak Gemini. Oke, Gemini, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak. Energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, nggak resonate, ya udah berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi, ya. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, so kita lihat oracle-nya, ya, untuk kamu. Oke. Yes, your intuition is correct. Action accordingly. Bahwa Gemini, energi kamu memang yang terjadi antara kamu dengan dia adalah kamu tahu sebenarnya yang terjadi, yang benar itu gimana, yang salah juga gimana, dan kamu tahu yang terbaiknya gimana. Intuisi kamu akan bermain kuat banget sih. Positif energi. Kamu akan tahu ini yang terbaik untuk kamu atau dia terbaik untuk kamu sih. Kamu akan melihat itu semua. Yang penting kamu stay optimistic, tetap perlihatkan, ya, diri kamu sebaik-baiknya untuk selalu dalam posisi yang membahagiakan diri sendiri. Nggak maksa diri untuk selalu bahagia, tapi belajar menerima untuk nggak terlalu banyak menilai apapun dalam hidup. Yang penting mempunyai iman, faith, kalau semuanya akan baik-baik aja. You are happy, you are enjoy, ya, your prayer are manifesting. Remain positive and follow your guidance. Okay. Dan consult an expert. Kalau kamu masih ngerasa ragu dengan diri kamu, that's okay. Kamu bisa untuk bertanya dengan orang yang profesional, entah psikolog, terapis, psikiater, atau konselor seperti yang aku lakukan, ya. Jadi yang pastinya di sini adalah kamu udah merasakan hidup jauh lebih baik. Dulu ada kesakitan, kecewaan, kamu hancur sehancur-hancurnya. Sekarang kamu malah ngerasa aman, nyaman dengan diri kamu sendiri. Kamu ngerasa apapun yang terjadi ternyata aku tetap happy, bahagia, ya. Enggak lagi nyakitin kayak dulu. Kamu menemukan jalan, ya. Kalau bahagia itu nggak perlu ada alasan untuk selalu bahagia. Yang pastinya untuk menerima diri sebaik-baiknya, happy, ya, enjoy dengan apapun yang terjadi, membuat kamu ngerasa aman dan nyaman dengan diri kamu, dengan hidup kamu. Apapun itu kamu happy, bahagia, ya. Ngejalanin kalau hidup itu ya indah, bahagia, ya, tanpa perlu untuk harus seperti ini, seperti itu. Kamu benar-benar berubah jadi sosok yang jauh-jauh lebih membahagiakan, happy, ya. Aku suka banget energi kamu saat ini, Gemini, ya. Walaupun ini energi seseorang yang single, aku ngerasakan, ya. Ataupun kamu dengan seseorang diam, ya, jadi energinya seperti single. Nggak ada kata pisah, nggak ada kata putus, ya. Oke, kita lihat level selanjutnya. Kamu ngerasakan bisa kayak meraih apapun impian dan harapan yang kamu inginkan. Ini terjadi kuat banget, ya. I'm sorry, mungkin ada hal yang menyakitkan banget kemarin terjadi. I'm sorry, aku merasakan ada energi seseorang yang meninggal, bisa jadi, yang cukup bermakna dalam hidup kamu, dan itu memberikan kayak trigger point untuk kamu untuk bangkit dalam hidup. Ataupun kamu nggak berpisah atau nggak meninggal, cuman energinya kayak tiba-tiba ada problem yang membuat kamu jauh dengan seseorang yang bermakna ini, dan akhirnya ya berat untuk kalian berdua sama-sama mengerti dan menjalani hidup. Oke. Ada Swabhidastana. Ada cakra ketiga atau kedua ini, ya. Dewi Rada. Wow. Pita,
Kita tuh kalau nggak salah energi panas atau api dalam tubuh ya, dan ada Duma Fati sih, energi single kuat banget bermain di sini untuk orang yang single, ataupun biarpun kamu ada pasangan akan terasa seperti single karena itu tadi kalian bakal jalan masing-masing. Dayana, atau udah terasa sekarang Anahata atau cakra keempat, cakra hati. Jadi yang terjadi antara kalian berdua hanyalah sebenarnya ya untuk belajar memahami kebahagiaan itu bukan dari pasangan, ya kebahagiaan itu bukan dari kepastian hidup, tapi kebahagiaan adalah berasal dari diri sendiri dan keputusan kamu untuk bahagia. Kamu yang memilih untuk hidup selalu bahagia atau kamu memilih hidup untuk selalu sakit untuk kamu. Itu pilihannya semua ada di tangan kamu, dan sekarang kamu mengerti, dan sekarang hati kamu lebih lega, lebih ikhlas, lebih nyaman ya, dan I'm happy for you. Aku bahagia untuk kamu Gemini, dan aku harap kamu selalu bisa melihat ini semua ya, karena yang terjadi ya adalah energi untuk memahami hidup itu indah ya, hidup itu membahagiakan ya, hidup itu sebenarnya sederhana, cuman kitanya yang terkadang meribetkan hal itu, harus begini, harus begitu. Yang penting kamu percaya, that's it, semua akan mengikuti, akan terjadi seperti yang kamu inginkan. Cuman yaitu ingat, kita hidup di alam semesta yang luar biasa besar dan di luar kendalinya kita. Jadi semakin kamu ngontrol, semakin akan nyakitin diri kamu. Ya lepasin kontrolnya, biarkan terjadi ya, mau apapun gimana pun orang bilang kamu masih single atau kamu gimana bla bla bla, kamu masih sendiri, apalagi energi perempuan yang single yang bisa dibilang belum laku atau apa kata orang banyak, no, nggak perlu kamu pedulikan. Biarkanlah mereka tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan kamu ya, kamulah yang bertanggung jawab atas hidup kamu akan ngerasa enjoy dan bahagia, dan kamu akan tahu dengan dia apakah kamu makin bahagia ataupun tidak. Kalau makin bahagia berarti hubungannya baik, tapi kalau bersama dia malah bikin kamu makin sakit, makin kecewa ya, kamu kemungkinan besar berada di hubungan yang salah. Jadi ini untuk melihat dengan real, kamu benar-benar menginginkan hubungan ini, bahagia dalam hubungan ini atau tidak ya. Jadi itu tadi kenapa semua ini terjadi ya, karena memang untuk kebaikannya kamu, untuk kamu berada di cinta dan kasih sayang yang seharusnya Gemini. Karena kita kan terkadang nggak tahu harus gimana kalau kita kayak nggak dikasih tahu dengan keras, hey gitu, kayak kamu pengen cinta, pengen kasih sayang kata Tuhan, tapi kamunya sendiri belum tahu cinta itu apa, kasih sayang itu apa, ya gimana mau dikasih? Karena kalau dikasih cinta sayangnya sebenarnya kamu nggak akan mengenali cinta itu, kamu nggak akan mengenali kasih sayang itu, karena kamu sendiri belum ada di dalam diri kamu. So nyalakanlah lilin cinta itu dalam diri kamu, hidup kamu ya, yaitu kebahagiaan kamu, agar kamu melihat dengan sekitar, kamu bawa cahaya lilin itu ke setiap orang yang usaha deketin kamu, dan kamu lihat akhirnya apakah dia punya cahaya lilin yang sama, cahaya cinta yang sama dengan kamu, yang kalian berdua bisa melebur jadi satu ya, dan hubungan kalian bukan lagi dengan karena takut kehilangan, tapi adalah hubungan kalian adalah yang mending, membaur menjadi satu, yang gak lagi takut kehilangan tapi takut untuk tidak menjadi yang terbaik bagi yang dikasihi ya, memberikan yang terbaik. Karena ketakutan itu wajar ya, ketakutan itu yang bantu kita hidup survive. Kalau nggak ada ketakutan kita akan sembarang nyebrang jalan aja gitu. Jadi ketakutan itu perlu, tapi bukan berarti berlebihan toh sih. Ini yang terjadi, yang aku rasakan, karena Dewi Rada juga ngasih lihat energi tentang cinta dan kasih sayang ya, nggak serta-merta yang harus kalian selalu berpegangan tangan, namun membiarkan dia pergi kasarnya gitu, dan lihat apakah dia kembali ataupun tidak, dan apakah saat dia kembali kamu menginginkannya lagi, karena kamu udah mengerti hubungan ini, cinta ini. So pilihannya ada di tangan kamu ya. Ya, karena memang kalau kita nggak dibiarkan, dilepasin, kita nggak akan bisa berjalan sendiri. Itu kan yang dilakukan orang tua kita saat kita belajar untuk jalan. Dan kita harus berani untuk jatuh walaupun terluka, kita akan sembuh lagi. Dan mungkin di antara kalian ada yang bilang, enggak kak, enggak semua luka itu sembuh. Yes,
Kamu mungkin benar, tapi kamu punya pilihan untuk nggak selalu mikirkan kesakitan itu dan hidup dalam kebahagiaan. Kalau kamu milih untuk berpikir tentang kesakitan itu terus-terusan, ya kamu akan selalu hidup dalam kesakitan mau berapapun usianya kamu. So Gemini, ya, aku merasakan, aku melihat cinta yang luar biasa aja dalam diri kamu. Dan kedua, aku merasakan yang terjadi antara kamu ini adalah dengan mantan, ya kuat banget. Dan aku bisa bilang mantan kamu gak bisa ngelepasin kamu. Dia berat energi dia karena hubungan kamu dengan dia itu terlalu membekas dalam diri dia, membuat setiap dia berhubungan dengan orang lain dia ngerasa kalau itu bukan kamu, dia nggak mau gitu. Tapi bersama kembali ke kamu, dia terlanjur malu dan terlanjur takut, ya, terlanjur untuk memperlihatkan kalau dia sakit dan kecewa kehilangan kamu. Ini energi orang yang sebenarnya takut untuk ngasih lihat kalau dia nggak mampu tanpa kamu. Dia agak toksik memang energinya, yaitu takut untuk terlihat lemah, takut untuk terlihat dia benar-benar sayang dan cinta sama kamu. Padahal apapun tentang kamu itu bikin dia sangat-sangat tertarik. Ya, dia ingin dekat dengan keluarga kamu, teman kamu, atau siapapun kerabat kamu yang masih dekat dengan kamu untuk mencari tahu bagaimana hidup kamu sekarang. Karena dia ngelihat hidup kamu benar-benar tertutup bagi dia dan itu yang nggak bisa dia terima. Gimana dia bisa tahu, gimana dia bisa ngejalanin hidup dia kalau dia nggak tahu kamu gimana, ya. Terlalu bagi dia itu terlalu sulit untuk melupakan kamu dan buka hati atau lembaran baru untuk orang lain. Pacaran bisa, tapi untuk mengarah ke serius dia takut, dia nggak bisa. Dan kedua, aku merasakan energi dari sang ibu kuat banget. Entah ibunya atau ibunya kamu, untuk siapapun di sini masih mengharapkan kamu kembali dengan anaknya, atau ibu kamu kembali dengan mantannya kamu. Jadi ada posisi kayak gini aku ngelihat. Dan ini yang buat dia, jika ini orang tuanya dia, ya ini yang berat bagi dia, yang dia bingung. Memang hati dia pengen, tapi dia tahu kamu udah nggak mau, ya terus gimana gitu ya, bisa jalani hidup. Atau kamunya nggak mau sudah gitu, tapi kayak nggak ada hal real atau nyata yang dilakukan sama kamu, ke kamu. Ya terlalu takut untuk membuka hati, ngasih lihat kalau dia butuh kamu. Dia bukan orang yang seperti kamu bisa cerita dengan orang lain, no. Dia banyak menutupi ini semua, dan ini menjadi kesakitan yang besar. Jadi yang terjadi antara kamu dengan mantan kamu adalah dia nggak mampu, ya, sekarang untuk jauh dari kamu. Dia butuh kamu ada di samping dia. Namun intuisi kamu, Gemini, kamu ngerasa ini yang terbaik untuk ya udah kita masing-masing jalan aja. Aku happy, bahagia, dan aku ngerasain kamu milih untuk sendiri. Dan aku tahu bagi kalian yang udah berpasangan mungkin sedikit berbeda, ya, ada problem, tapi kalian berdua akan bisa menyelesaikan juga masalahnya. So ini semua tergantung gimana kamu dengan pasangan menjalaninya, ya. Karena memang yang terjadi di sini, ya, untuk belajar memahami dan jujur terhadap diri sendiri. Karena mantan kamu ini bukan orang yang jujur terhadap diri dia sendiri. Dia nggak bisa jujur, itulah kenapa dia juga nggak bisa jujur sama kamu tentang perasaan dia sepenuhnya. Bukan berarti dia selalu bohong, ya, tapi memang ada tendensi dia sering bohong sih, karena dia takut sama kamu. Dia lebih memilih untuk berbohong daripada untuk jujur sama kamu. Dia tahu itu nyakitin, ngecewakan, tapi ya udah gitu. Nah, tapi ya udah, dia nggak bisa sih. So pilihan semua ada di tangan kamu, Gemini. Jika kamu ingin cinta dan kasih sayang yang baru, don't worry, ada untuk kamu. Selama kamu mengikuti hati kamu, suara hati kamu untuk yang terbaik adalah menjalani yang sebaik-baiknya saat ini, kamu akan menemukan jalannya dan menemukan orang yang memang untuk kamu, yang akan selalu stay. Dia nggak akan udah untuk meninggalkan kamu hanya karena keegoisan dia, ya. Walaupun misalnya dia ada tendensi untuk nggak jujur juga sama diri
ke kamu karena takut juga, seperti energi kamu yang buat dia takut, mantan kamu takut sama kamu, saudara penulis. Tapi orang yang untuk kamu, pasangan kamu, jodoh kamu, dia tetap akan jujur terhadap diri dia sendiri. Dia mungkin gak jujur sama kamu karena takut bohong, tapi dia akan jujur setidaknya ke diri sendiri kalau dia sayang dan cinta sama kamu, dan dia memiliki perjuangan gitu. So that's it ya, I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana ya. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan, oke?